Okay, hello everyone. How are you today? Let me introduce myself. My name is Mariska Maulana and I'm 2341110X. I'm from Management 23B. Here I will explain material about the business vision and mission. Okay, so let's start and enjoy watching to my video. Dalam manajemen strategi, visi dan misi merupakan dua elemen dasar yang menjadi landasan utama bagi arah dan tujuan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Keduanya itu berfungsi sebagai kompleks strategi, membantu manajer dan karyawan memahami arah masa depan organisasi, serta alasan keberadaan organisasi tersebut. Oke, visi menggambarkan gambaran idealis atau cita-cita masa depan organisasi tentang apa yang ingin dicapai dan seperti apa organisasi tersebut di masa depan. Visi biasanya bersifat inspiratif, jangka panjang dan menjadi sumber motivasi bagi seluruh anggota organisasi untuk terus berkembang. Sedangkan misi menjelaskan tujuan utama, alasan keberadaan, dan juga aktivitas inti organisasi saat ini. Misi itu menggambarkan apa yang dilakukan organisasi, siapa pelanggan utamanya, atau jasa apa yang dihasilkan, serta nilai-nilai apa yang dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Secara sederhana, visi itu menjawab pertanyaan, what do we want to become? Kita ingin menjadi apa? Sedangkan misi itu menjawab pertanyaan, what is our business? Apa bisnis kita? Keduanya saling melengkapi. Visi memberi arah jangka panjang, sedangkan misi itu menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas harian yang menuju ke arah visi tersebut. Oke, fungsi dan pentingnya visi dan misi bisnis. Visi dan misi itu bukan hanya kalimat hiasan di dinding perusahaan, tetapi memiliki fungsi strategis yang sangat penting. Beberapa fungsi utamanya antara lain yang pertama, memberikan arah yang jelas. Visi dan misi itu membantu organisasi mengetahui kemana mereka tuh harus melangkah dan keputusan seperti apa yang sejalan dengan tujuan jangka panjang. Yang kedua, menjadi dasar dalam perumusan strategi. Sebuah strategi bisnis itu baik jangka pendek maupun panjang harus disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan agar tidak menyimpang dari tujuan utama. Yang ketiga itu membangun motivasi dan komitmen. Visi yang kuat dapat menginspirasi seluruh anggota organisasi untuk bekerja dengan semangat dan rasa memiliki yang tinggi dan yang dapat menciptakan identitas perusahaan. Visi dan misi itu menjadi perbedaan antara satu organisasi dengan yang lain. Dari sinilah pelanggan, mitra, dan karyawan itu memahami karakter unik perusahaan. Yang kelima, sebagai alat komunikasi publik. Visi dan misi itu membantu perusahaan menjelaskan kepada publik siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka perjuangkan. Oke, ciri-ciri visi dan misi yang efektif. Yang pertama itu ciri visi yang efektif, yaitu berorientasi jangka panjang, ringkas, jelas, dan mudah diingat, menginspirasi dan memotivasi, realistis meskipun ambisius, mencerminkan nilai-nilai utama organisasi. Sedangkan ciri-ciri misi yang efektif yaitu yang pertama, menjelaskan siapa pelanggan utama, menguraikan produk atau layanan inti, menunjukkan nilai dan prinsip yang dipegang, spesifik namun fleksibel terhadap perubahan, dapat dijadikan pedoman dan pengambilan keputusan. Saya akan memberikan contoh visi dan misi perusahaan terkenal. Google itu memiliki visi yaitu to provide access to the world information in one click. Sedangkan misinya adalah to organize the world information and make it universally accessible and useful. Yang kedua adalah Starbucks. Visionnya adalah to invite and nurture the human spirit, one person, one cup, and one new growth time. Dan misinya adalah to establish Starbucks as the primary provider of the finest coffee in the world while maintaining and compromising French place as we grow. Oke, kesimpulan pada materi hari ini adalah secara keseluruhan, visi dan misi itu merupakan inti dari ekstensi dan arah perjalanan organisasi. Visi itu berfungsi sebagai mercusuar yang menuntun perusahaan itu menuju masa depan yang diimpikan,
Sementara misi itu berperan sebagai peta jalan yang menunjukkan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi tersebut. Dalam konteks strategi, keduanya itu tidak dapat dipisahkan karena memberikan dasar konseptual dan operasional bagi seluruh kegiatan organisasi. Tanpa visi yang jelas, organisasi itu mudah kehilangan arah dan fokus terhadap terutama ketika menghadapi perubahan lingkungan eksternal seperti kemajuan teknologi, fluktuasi pasar ataupun pergeseran perilaku konsumen. Tanpa misi yang kuat, kegiatan bisnis itu bisa berjalan tanpa makna yang mendalam dan tanpa panduan etis ataupun nilai yang membedakan perusahaan dari pesaing. Lebih jauh, visi dan misi itu bukan hanya alat manajerial, tetapi juga instrumen pembentukan budaya organisasi. Karyawan yang memahami dan mengintegrasi visi serta misi perusahaan akan bekerja dengan semangat yang lebih tinggi, memiliki rasa tanggung jawab, dan menjadikan pekerjaan yang lebih dari kontribusi terhadap tujuan besar organisasi. Dalam hal ini, visi dan misi itu berperan sebagai roh yang menghidupkan organisasi di dalam tim. Selain itu, visi misi juga menjadi tolak ukur moral arah kebijakan strategi. Dalam situasi dilematis atau kompleks, visi dan misi itu berfungsi sebagai panduan etis yang membantu manajer untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkonsekuen secara sosial dan lingkungan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa the business vision and mission adalah fondasi dari seluruh sistem manajemen strategis. Mereka bukan hanya kalimat formal, tapi juga menjadi cerminan jati diri, arah, dan nilai dipegang organisasi. Di era globalisasi yang menuntut inovasi dan ketahanan tinggi, perusahaan dengan visi misi yang kuat akan mampu bertahan, beradaptasi, dan terus tumbuh karena mereka tahu dengan ini pasti siapa mereka, kemana mereka ingin pergi, dan bagaimana cara mereka mencapainya. Dengan kata lain, visi dan misi itu bukan sekedar hanya kata-kata indah. Mereka adalah peta kehidupan organisasi yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, serta menjembatani harapan dengan kenyataan. Okay everyone, that's all I can say. I'm so sorry but I said something wrong. Thank you for everything. See you again, then bye bye. Sampai